Ya, silakan masuk. Oh, Pak Agus. Betul, Pak Agus. Ada keperluan apa, Pak Agus? Ini Pak, saya ada perlu untuk melakukan wawancara dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Binus Haji. Mangga. Apa yang bisa saya bantu untuk program guru penggerak akan saya bantu dengan sepenuhnya. Silakan Pak Agus, ada hal yang perlu disampaikan apa? Jadi begini Pak, saya sebagai guru penggerak ada tugas untuk melakukan wawancara 2 atau 3 kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar, khususnya sekolah tempat saya untuk mengajar. Mangga Pak Agus. Nah, untuk masalah wawancara ini Pak, terkait masalah situasi di sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah, tujuannya itu untuk memahami bagaimana Bapak melihat atau menangani kasus-kasus tersebut. Saya berharap semoga dengan adanya wawancara ini bisa mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Seperti itu Pak. Ya. Silakan apa yang mau ditanyakan oleh Pak Agus. Kalau saya bisa menjawab, ya akan saya jawab pada hari ini juga. Kalau tidak bisa menjawab hari ini, mungkin di lain kesempatan saya bisa menjawabnya. Silakan Pak Agus. Ya, Pak. Jadi selama ini ya, selama Bapak jadi Kepala Sekolah di SD 2 Binus Haji, bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh. Pertanyaan yang bagus untuk Pak Agus yang diajukan tentang dilema etika dalam pembelajaran di SD 2 Binus Haji. Kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika itu seringkali muncul ketika ada 2 atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki nilai kebaikan tetapi saling bertentangan. Misalnya, ketika ada situasi yang melibatkan keadilan dan empati, saya harus mengidentifikasinya dengan mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya baik untuk satu pihak saja, tetapi untuk keseluruhan lingkungan sekolah. Itu. Pak, untuk selanjutnya, selama ini tuh bagaimana tuh Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam kasus yang melibatkan kepentingan yang sama-sama benar, saya mencoba menyeimbangkan nilai-nilai yang ada dengan melihat perspektif jangka panjang dan mempertimbangkan dampaknya. Konsultasi dengan rekan sejawat, dengan rekan-rekan guru, dan juga konsultasi dengan pemangku kepentingan. Sering dalam melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda sebelum memutuskan. Oleh karena itu, perlu sekali melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Itu Pak Agus. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengambil keputusan tersebut, saya biasanya memulai dengan mengumpulkan fakta. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, termasuk mendengarkan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, saya menilai opsi yang ada, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan, dan kemudian membuat keputusan yang saya rasa paling adil. Kemudian dievaluasi, evaluasi ulang. Setelah keputusan diambil untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan harapan.
Itu langkah-langkah yang saya ambil, Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang sudah tadi katakan, itu konsultasi, juga komunikasi. Ini perlu dilakukan secara terbuka. Dengan siapa kita konsultasi dan komunikasinya? Itu dengan melibatkan berbagai pihak dan mendapatkan masukan dari mereka. Saya bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih berimbang. Setelah itu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dasar seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab. Seringkali membantu saya menyelesaikan dilema tersebut. Nah itu bagus. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar yang sering dihadapi itu adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah ini tekanan dari pihak tertentu merupakan tantangan besar dalam mengambil keputusan. Kita sering menghadapi kebijakan-kebijakan dari birokrat yang terkadang bertentangan. Oleh karena itu, ini tantangan seperti ini sangat berdampak sekali dalam mengambil keputusan, sehingga perlu pertimbangan berbagai hal agar semuanya bisa diambil keputusan yang terbaik. Itu saja, Pak Gus. Lalu apakah Bapak itu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apakah yang Bapak jalankan? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu mendesak dan sangat urgen, ya diselesaikan dengan segera. Tetapi kalau kasusnya itu perlu dikonsultasikan dengan berbagai pihak, maka keputusan yang diambil itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan memperhatikan pendapat-pendapat dari yang berkepentingan. Misalnya kita melihat pandangan dari guru, rekan-rekan guru, ataupun dari komite. Nah, itu kalau keputusannya rumit, kalau kasusnya rumit gitu. Kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan, ya waktu itu juga langsung gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak, adakah seseorang itu yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengalaman saya belajar bahwa dalam pengambilan keputusan etika seringkali tidak ada solusi yang sempurna. Namun keputusan yang paling baik biasanya datang dari proses yang transparan, mendengarkan semua pihak, mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, fleksibilitas, keterbukaan terhadap masukan juga penting dalam menyelesaikan dilema itu. Berarti ada yang membantu berarti ya? Ada rekan guru, kemudian komite, ya itu. Oke, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang paling penting itu adalah kita mengedepankan musyawarah, kemudian konsultasi dengan
para pengawas kalau menyangkutnya masalah mutu pembelajaran. Kita harus mengedepankan musyawarah, konsultasi, itu yang paling penting harus. Jadi keputusan itu tidak bisa diambil sendiri, harus mempertimbangkan hal-hal lain yang kaitannya dengan kesejahteraan, keadilan, itu harus dikedepankan. Tapi penting musyawarah dengan teman-teman, Konsultasi itu. Yeah. Oke Pak, mungkin itu yang saya tanyakan yang berkembang saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya dan informasi yang sudah dibagikan. Saya sangat menghargai pandangan Bapak ya yang telah sampaikan. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Agus. Mudah-mudahan kita terus semangat dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah kita, juga bisa artinya kita memajukan anak didik kita sehingga anak didik kita sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapan kita. Itu saja Pak Agus yang bisa saya artinya sampaikan. Ya. Saya sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Agus. Terima kasih Pak. Enggak. Ya, Assalamualaikum Pak I. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau minta waktunya untuk melakukan wawancara. Saya ada tugas cek calon guru penggerak angkatan 11 dari Cirebon. Saya ingin mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah SD 2 Jaya terkait masalah dilema etika dan rujukan moral. Jadi tujuan itu adalah untuk memahami bagaimana Bapak itu melihat dan menangani kasus-kasus seperti itu. Lalu semoga melalui wawancara ini kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih jelas. Baiklah, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Nah, selama Bapak jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Agus sebagai calon guru penggerak ya. Sebetulnya dalam dunia pendidikan khususnya sekolah itu sering lagi ya selalu berkaitan dengan lingkungan sekolah. Ada saja yang berkaitan dengan ilmu etika, bagaimana cara mengatasi. Ini sebetulnya kejadian bisa saja terjadi karena dua kepentingan yang sama-sama bebannya itu sama, tapi dilihat dari prinsip yang ada. Jadi mungkin kami akan melihat dulu, mendengar dulu, menyimak dulu, kita mengacu dengan kejadian seperti ini. Lalu untuk pertanyaan berikutnya ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai baik? Baik, untuk mengambil keputusan tentunya kami sebagai pimpinan tidak langsung menentukan keputusan, tapi tentunya tadi yang sudah disebutkan, mendengar kemudian melihat apa poin-poin yang terjadi, kemudian kami tidak sendiri, kami juga akan melibatkan teman-teman guru yang sudah dipercaya gitu kan, dipercaya mandat-mandat contohnya sebagai kepala sekolah atau yang lainnya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya mungkin kami sangat sederhana. Pertama mungkin ketika kami mendengar ada itu mungkin ada yang dilihat adalah ketika permasalahan ada dua yang permasalahan susah untuk diputuskan, maka kami pertama itu mendengar dulu, kemudian yang kedua ya tadi untuk mengidentifikasi latar belakang bisa kejadian seperti itu.
Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilakukan? Ya, yang paling efektif ya kami akan melihat bagaimana latar belakang dari dilema itu sendiri. Satu, Ibu. Mungkin dikatakan tadi kita yang secara prinsip benar Ya, Bu. menurut mereka, tapi belum tentu menurut aturan. Posisinya? Kami akan menggali latar belakang tersebut. Jadi kami setelah menggali latar belakang itu baru kita akan memberikan keputusan. Sudah. Atau hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilakukan? Ya pasti kalau tantangan ketika akan mengambil suatu kebijakan pasti ada. Sudah, Bu. Kan mungkin lebih banyak tantangannya Kasih, dibanding Bunda. kemudahannya dalam mengambil suatu. Di antaranya mungkin situasi, kemudian Iya, Bu. perasaan, Iya. perasaan, Siap, ya, Bunda. mungkin ada fleksibilitas ya, sebagai pimpinan saling melihat dan atau menimbang gitu, memperhatikan situasi segala macam. Iya. Apa sih, Bu? Apakah Bapak itu memiliki atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dengan keluarga, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, untuk penyelesaian masalah seperti itu saya yakin karena tidak mempunyai jadwal ya, tapi secara ketika kejadian itu terdengar kemudian ada aduan, maka disitulah kami akan menindaklanjuti. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dengan etika? Baik, tentunya ada satuan pendidikan termasuk di sini. Kami membentuk suatu organisasi, di antaranya ada yang disebut dengan seksi di antaranya mungkin dalam penanganan siswa, penanganan masalah sarana dan prasarana, dan mungkin di sini ada bagian-bagiannya yang dikatakan senioritas gitu ya, mungkin Bapak sebagai wakil kepala sekolah gitu yang bisa mempunyai, di antaranya mungkin guru PAI yang di sini. Oke, Pak, terima kasih Pak. Oke, dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang menurut Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pribadi? Ya, artinya pembelajaran yang bisa dipetik dari permasalahan ketika menghadapi dua etika yang bermasalah gitu ya, yang sama-sama berat, sama-sama baik, segala macam secara perasaan. Tentunya kita harus lebih hati-hati dalam penanganan seperti itu, kemudian mengambil kesimpulannya atau mengambil hikmahnya bahwa kami sebagai pimpinan untuk bidang apa untuk bisa mampu menyelesaikan ketika ada permasalahan yang mungkin untuk diselesaikan. Oke Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan informasinya yang sudah dibagikan. Saya sangat menghargai pandangan Bapak yang telah tadi disampaikan. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebelumnya, sekali lagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.